satu rupa. Nah, jadikanlah satu rupa itu. Satu hidup, jadikanlah satu hidup itu. Satu kuasa, menjadilah kuasanya Allah, rupa Allah, wujud Allah, dan rasa Allah. Ya, begitu. 6 berlian ya. 6 berlian, ketujuh pemilik berlian. Mana yang disebut dengan 6 berlian ya? Kudrat, iradat, ilmu, hayat tidak terhitung karena hidup ini dia itu yang pemiliknya berlian ya, sama basar kalam. Ketujuh ini yang 6 itu adalah berlian yang sangat termahal, berlian yang terindah yang tidak bisa ternilai harganya ya. Nah itu tidak bisa ternilai harganya. Ketujuhnya pemilik berlian yaitu hayat, itu adalah hayatullah, hayat hidupnya Allah yang ada pada diri zahir maupun batin ini, luar maupun dalam, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, begitu. Itu semua harus bisa saling pandang memandang agar bisa menjadi Allah pandang diri pada diri. Harus bisa saling lihat ya. Kita harus selalu memandang makanya diri kita sendiri. Nah itu supaya terlihat wujudnya Allah, maka nyata wujudnya Allah, maka jadilah kita tembus pandang kepada Allah. Jadilah kita bisa melihat diri dan bisa melihat Allah. Allah itu terlihat sebenarnya tapi tidak pernah mampu dan bisa kita memandang Allah pada diri. Begitu. Allah kenal diri pada diri. Menjadilah Allah kenal diri. Bukan kita yang mampu dan bisa mengenal kepada Allah. Allah yang kenal diri jadinya begitu. Allah ingat diri pada diri. Bukan kita yang mampu dan bisa mengingat kepada Allah. Kecuali adalah Allah yang mengingat kepada dirinya. Begitu. Allah nyatakan diri pada diri. Bukan kita yang mampu dan bisa menyatakan Allah ya. Menyatakan Allah. Tapi Allah menyatakan diri pada diri. Begitu. Maka disebut Allah mengayomi kita, bukan kita mengayomi Allah ya. Terbalik jadinya. Allah puja-puji diri pada diri. Nah, puji kodim bagi kodim ya. Allah yang memuji dirinya, bukan kita yang mampu dan bisa memuji kepada Allah. Allah sembah diri pada diri. Tetap kembali kepada puji kodim bagi kodim. Allah memuji diri. Baru namanya innalillahi wa inna ilahi roji'un. Nah itu baru menjadi dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah atau beserta Allah. Kita harus merasa seperti itu. Kalau kita tidak merasa seperti itu, berarti kita tetap jauh kepada Allah, sehingga di akhirat nanti kita tidak akan bisa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka sering saya katakan, kalau semut di seberang lautan sana kelihatan, tapi cahaya hidup kita yang jelas-jelas nampak di hadapan kita tidak pernah kita baca kepada diri, tidak pernah kita mengikro atau melihat pada diri sebenarnya. Maka gajah di Sumatera Utara sana kelihatan sekalipun kita tidak pernah sampai ke Sumatera sana. Insya Allah kalau saya pernah ada di Sumatera ya. Di Tanjung Balai, di mana-mana, di Siantar, Pematang, Simpang Kawat, dan dimanapun saya pernah berada di sana. Di Aceh pun saya pernah, insya Allah dan izin Allah. Saya ini menjelajah ya kemanapun. Sampai sekarang ini pun saya masih berada di perantauan ya. Insya Allah inilah rupa kebun kita sekarang ini sudah mulai menghijau ya. Sudah banyak tomat, banyak labu, banyak jagung, banyak pare, banyak cabai, banyak segala macam insya Allah. Inilah rupa perjuangan saya ya, perjuangan saya sehingga saya terlambat pembuatan konten. Ini saya buru-buru pembuatan konten karena besok anak saya mau pulang ambil konten belum siap. Sehingga saat ini mungkin saya akan ngobrol bicara sendiri ini ya ditujukan kepada seluruh netizen. Mungkin 3 jam 4 jam satu kali, ini satu kali pembuatan, memaksakan diri ya. Karena saya sibuk dengan urus kebun. Insya Allah dengan izin Allah ya, semua sudah menghijau ya. Semua sudah menghijau, boleh diperlihatkan ini, saya perlihatkan tuh.
rupa tomat dan lain sebagainya sudah banyak ya. Rupa jagung, rupa apa semua sudah banyak insya Allah dengan izin Allah ya. Saya perlihatkan ya. Nah ini seperti inilah contohnya. Bahwa kita ini betul-betul berjuang ya. Berjuang di dalam kehidupan. Maka jangan sampai kita itu dalam artinya ya bermalas-malasan ya. Jangan sampai kita bermalasan dalam segala hal. Kita kalau kita tidak bermalas-malas, insya Allah kita akan panen. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jagung kita tanam maka jagunglah yang kita dapat. Kesalahan yang kita tanam maka dosalah yang kita capai. Kalau kebenaran yang kita tanam, insya Allah dengan izin Allah maka kebaikanlah yang kita tuai. Nah seperti itulah. Maka ini saya perlihatkan ya. Ini hasil jerih payah saya dan alhamdulillah ya. Tomat-tomat sudah berbuah. Ini kalau mau diperhatikan itu. Karena saya pakai kamera depan ya. Tidak ada yang mengatur kamera. Saudara-saudara harap dipahami. Karena tukang juru kamera kita ini hari besok baru dia datang. Insya Allah dan izin Allah ya. Khalaqal insanu wan nurul insan. Semata-mata yang menjadi cahaya pada diri manusia itu adalah malaikat sebenarnya yang menjadi cahaya pada diri manusia. Begitu. Dialah yang mengatur di dalam cahaya kehidupan. Dialah yang mengatur di dalam cahaya pendengaran. Dialah yang mengatur dalam segala-galanya maksudnya ya. Kita kembalikan saja kepada sini supaya apa terlihat dalam artinya. Terpaksa saya putar-putar kamera ya, maaf ya. Karena tidak ada yang mengatur, saya pakai kamera depan jadi ini. Nah itu karena juru kamera kita masih ada di kota jauh sana. Perjalanan 200 kilo besok dia harus datang dan PP dia harus PP 200 kilo PP besok ini mengambil konten ya. Maka saya buru-buru pembuatan konten ini. Insya Allah dan izin Allah yang penting tanpa rotan akar pun jadi. Dalam artinya bagaimanapun caranya kita harus berjuang demi pengetahuan kita ya. Termasuk kepada tadi malam saya ditelepon sama anak saya. Alhamdulillah Bang Rajun selalu menonton aktif katanya ya. Ini kata anak saya kemarin di kota ya. Saya di pelosok tempatnya ya, di hutan kalau saya ya. Di hutan jaringan SGM. Geser sedikit mati kalau di sini. Nah itulah karena kita hidup di hutan ya. Tidak bisa buka YouTube dan lain sebagainya. Sekalipun bisa SGM semua, geser sedikit mati. Nah itulah kehidupan tempatnya hidup saya ini. Supaya dipahami ya. Maka itu yang merupakan kesulitan-kesulitan kita. Insya Allah dengan izin Allah tanpa rotan akar pun jadi. Insya Allah ya. Cahaya hidup. Cahaya rasa di dalam cahaya wujud. Nah malaikat itu yang mengatur maksudnya cahaya hidup ini, cahaya rasa dan segala-galanya. Karena malaikat itu merupakan cahaya sebenarnya yang mengatur pada hidupnya manusia sebenarnya. Nah itu. Malaikat itu cahaya manusia. Tetapkan yang sama rupa itu di dalam wujud nyata. Maka kita ya mengatur cahaya rupa semua itu adalah malaikat. Maka kita harus tetapkan. Maka apabila kita melakukan pekerjaan-pekerjaan malaikat dalam artinya pekerjaan yang baik ya selalu kita lakukan. Maksudnya berarti kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan malaikat. Maka itulah manusia-manusia yang mukmin sebenarnya ya. Jika kita menghidupkan roh-roh yang lain yang hewan termasuk, maka wujud kita akan berubah seperti hewan itu di akhirat nanti. Ingat itu, berarti kita melakukan perbuatan-perbuatan yang senonoh, yang kurang baik dalam artinya. Nah, maka apa yang kita tanam seperti yang saya katakan tadi, itulah yang kita tuai, itulah yang kita panen, begitu. Bakobilah tenggelam di dalam diri Allah. Kita harus lenyapkan semua ya. Kita harus lenyapkan semua kepada Allah. Maksudnya jangan ada yang tersisa. Kecuali hanya Allah saja yang ada. Nah itu yang berupa-rupa pada diri ini adalah Allah sebenarnya. Berwujud-wujud pada diri ini adalah Allah sebenarnya. Jangan jadikan dua wujud atau dua rupa. Sehingga menjadilah kekafiranmu,
kekafiran kita semua ya, tanpa kecuali. Maka mempelajari ilmu tinggal satu langkah kita mencapai kepada Allah, tapi jangan sampai kita terbalik dalam artinya ya. Maka jangan akui bahwa diri ini adalah Allah. Yang penting kita harus tahu siapa yang mengaku dan siapa yang diakui. Ini yang perlu kita pahami. Kalau tidak seperti itu, itulah yang merupakan kekafiran dan kekufuranmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maju salah, mundur salah. Maju kena, mundur kena. Jangan sampai seperti itu. Dimakan bapak kita yang mati, tidak dimakan mamak kita yang jadi mati. Jangan sampai seperti itu. Maka supaya kita jangan sampai menjadi kufur dan kafir kepada Allah, kita harus paham, kita harus tahu siapa yang mengaku dan siapa yang diakui. Itu harus diingat, itu di dalam otak kita ya. Harus diingat itu. Maka yang selalu ditunjukkan adalah penyatuannya kepada Allah. Itulah kemakrifatan. Tapi tidak pernah bisa membedakan yang zahir dan batin. Jika kita tidak mampu membedakan antara zahir dan batin, itulah yang merupakan kufur dan kafir yang ada pada diri kita. Nah, itu perlu harus dipahami itu ya. Sesungguhnya yang sama rupa itu ada pada diri manusia. Tunggalkan ya, tunggalkan itu pada diri, satukan pada diri maksudnya. Itu yang ada pada diri zahir adalah penduduk baru, yang ada pada diri batin adalah penduduk lama. Yang baru itu ya, tanah, air, api, hawa, itu baru didatangkan, diciptakan, diadakan dari barang ciptaan. Maka itulah yang mati untuk selama-lamanya. Maka disebut mautu anta qablal maut, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Matikan sudah itu, karena asalnya dari tanah. Jangan sampai kita beranggapan bahwa kita datang dari tanah, maka kita akan kembali kepada tanah itu. Maka hancurlah jasad ini di alam kubur itu. Nah itu, maka cuma jadi pupuk pohon Kamboja saja jadinya. Nah, kita ini datang dari nur, datang dari cahaya, yaitu nur Muhammad, nurnya Allah. Nah itu, kita datang dari Allah, kita dikawal oleh Allah, kita disertai oleh Allah, kita diayomi oleh Allah. Masa kita tidak pernah merasa dekat dengan Allah? Kalau kita merasa jauh dengan Allah, tidak bertemu kita dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka barang siapa yang tetap pendiriannya seperti itu kepada Allah, maka ialah akan hidup dari dunia sampai di akhirat nanti. Bahkan ini perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Maka kita yang penduduk lama itu ya adalah jiwa ya, jiwa atau hidup atau wujud ya, karena ada hidup ya, karena ada hidup maka ada wujud, karena ada wujud ada hidup maka ada rasa. Maka tunggalkanlah hidup itu menjadi tunggal hidup, yaitu hidupnya Allah, dan tunggalkanlah wujud itu menjadi satu wujud, yaitu wujudnya Allah. Tunggalkanlah rasa itu menjadi satu, yaitu rasanya Allah. Itulah rasulmu, itulah rahasiamu, itulah rasamu. Sebenarnya kita sangat-sangat dikasih sayang oleh saudara kita ya, sangat-sangat dikasih sayang oleh saudara kita. Tapi kita tidak pernah merasa dikasih sayang oleh saudara kita. Nah itu ya. Mana saudara kita? Zat, sifat, asma dan af'al, alam rahasia, alam masal, alam ijsan dan alam insan. Roh, nyawa, hati dan jasad, pikiran, akal dan daya dan nafsu. Banyak sekali ya, titis menitis jadi menjadi. Maka jadilah dari zat, sifat, asma, af'al turun menurun, titis menitis, maka menjadilah mim ha mim dal, berbunyilah Muhammad pada diri zahir. Nah itu. Akan tetapi kita tidak pernah menghiraukan dia ya. Tidak pernah kita menghiraukan saudara kita ya, yang empat itu ya. Maka kalau bisa kita harus bacakan Fatihah kepada saudara kita ya. Jangan kita membaca Al-Fatihah kepada syekh-syekh yang jauh-jauh sana. Kita harus utamakan dan bacakan Al-Fatihah kepada anggota tubuh kita. Nah itu, tidak pernah kita membacakan Al-Fatihah kepada saudara kita. Sehingga
dia akan kelaparan ya, dia akan kelaparan, tidak pernah kita kasih makan sebenarnya. Nah, itu anggota tubuh kita, karena terlebih-lebih roh kita atau jiwa kita ini tidak pernah bergerak beserta dengan Allah, tidak pernah merasa bareng dengan Allah dalam setiap gerakan kedipan mata, dalam pendengaran dan segala macamnya, maka itulah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Maka kenalah dirimu di dalam diri. Pahamlah dirimu pada diri, seperti itu. Bukan kita membacakan Al-Fatihah kepada yang jauh-jauh sana ya. Ingat kepada diri. Nah, itu. Tujukan kepada saudara kita paling utamanya ya, sebagian besar kita tidak pernah memandang pada diri, karena kita ini sebagian besar tidak pernah memandang kepada diri. Maka lihatlah diri kita di dalam diri, lihat wujud kita, maksudnya wujud ini adalah wujudnya Allah, rupa ini adalah rupanya Allah. Jadikanlah satu rupa atau satu wujud di dalam diri, begitu. Saudara empat kita ini tidak pernah kita hiraukan ya, tidak pernah kita hiraukan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita mau mendengarnya. Maka inilah yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah diri kita, lihatlah diri kita, pandanglah diri kita, dan kenallah diri kita, pelajarilah diri kita, ikra diri pada diri, baca diri ya, pada diri. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mari kita sama-sama membaca diri, maknakan pada diri. Begitu. Kita harus maknakan pada diri. Selidiki ya, maksudnya kita harus maknakan pada diri, kita harus selidiki apa yang harus kita baca ya, apa yang harus kita baca pada diri. Kita baca kitab yang ada pada diri sendiri. Kita baca ya, kita baca kitab yang ada pada diri kita sendiri. Seperti ini, kita mempelajari diri, berarti kita sedang membaca kitab yang ada pada diri. Begitu. Itulah kitab yang bisa berkalam dan kitab yang bisa berjalan. Apa usul asal kejadian diri ya? Apa usul asal kejadian diri ini? Kalimat apa yang menjadikan diri ya? Yang menjadikan diri ini adalah kalimat apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Dengan kalimat Tuhanmu yang menjadikan ya, yaitu Rahman dan Rahim dari Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini datang dari Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita harus perhatikan ilmu titik ba ya, karena tahu diri kita ini bahwa kita ini datang dari Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita harus perhatikan ilmu titik ba yang ada pada diri, yang artinya dengan aku akan ada apa saja yang telah ada, dan dengan aku akan ada apa saja yang belum ada. Yang sudah ada maupun yang belum ada itu datang dari Allah. Nah, itu semua itu harus kembali kepada Allah. Jangan kita kembali selain kepada Allah. Jangan kembali kepada tanah saja, begitu. Karena kita ini merasa asal kita dari tanah ya, maka kita akan kembali kepada tanah. Asal kita dari api, maka akan kembali kepada api. Asal kita dari air, akan kembali kepada air. Apanya yang mau disiksa? Tidak ada. Bukan seperti itu. Rohnya yang akan disiksa, nyawanya akan disiksa. Karena nyawa ini dan roh ini tidak pernah bergerak beserta Allah, tidak pernah merasa bareng dengan Allah. Maka sehingga akan disiksa di akhir hayat kita nanti. Itulah yang disebut dengan akhirat. Akhir hayat kita sebenarnya. Akhirat itu artinya adalah Allah. Maka akhir hayat kita adalah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Sehingga raga kita ini penuh dengan huruf-huruf dari alif sampai ya. Itulah rupanya huruf kita sudah kita uraikan ya
di konten-konten yang lalu ya, maka jangan dilompat-lompat. Caranya Rajun itu insyaallah Bang Rajun ya. Bang Rajun nanti paham segala-galanya. Ikuti terus Bang Rajun sampai kita selesai membahas Alkitab ya. Saya dengar dari anak saya cuma dengar-dengar saya saja, kalau saya tidak bisa buka YouTube jadi. Nah, itu cuma dengar saja ya.